Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedaya tansah diparingi nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada detik ini, pada pagi hari ini kita sedaya tansah saged nglampahi salat subuh secara berjamaah. Ini adalah salah satu kesyukuran yang sangat luar biasa sekali dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Karena salah satu sholat yang paling susah untuk dijalankan, salah satu sholat wajib yang sulit dilakukan oleh umat Islam, yaitu adalah sholat subuh. Mungkin saudara-saudara kita saat kita sedang dukure kasur, kaset film, tapi Allah memberi kenikmatan kepada kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Niki patut kita syukuri sedaya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang benderang, yakni dinul Islam siratal mustaqim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menate sabda yang disalah setengah hadis, bu'istu was-sa'atu kahataini, dengan disarkan dua jari ini, yaitu jari telunjuk sama jari tengah, yang artinya demikian: bu'istu was-sa'atu kahataini, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, atau pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kalangan kaum Quraisy atau kaum jahiliyah, yang mana mereka mempercayai Tuhan berhala. Wasa'atu kahatain, dan antara diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kaum pada saat itu atau diutusnya Nabi ke kaum kita sekarang, kiamat sudah dekat atau ditunjukkan dengan dua jari, antara dua jari telunjuk dan jari tengah. Maka para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dua jari telunjuk ini? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknai antara dua jari telunjuk ini adalah jarak antara jari telunjuk sama jari tengah ini sangat dekat sekali. Ada yang menyebutkan tinggi antara dua jari telunjuk ini adalah sangat pendek sekali. Nah, ini disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini di tahun 2022 ini, di tahun 2000 ini kita sudah menyaksikan banyak tanda-tanda hari kiamat yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prediksi, atau kalau bahasa kita sekarang adalah diramal. Ya, kalau saya kita mengenali berita-berita di TV, di internet, di sosial media,
pembunuhan. Seorang anak membunuh ibunya karena tidak disiapkan makan. Seorang anak menganiaya ibunya karena tidak dibelikan HP. Seorang anak membunuh ibunya karena tidak dibelikan motor. Ini adalah hal yang sepele yang sudah dipertontonkan kepada kita di zaman-zaman sekarang. Ini adalah salah satu tanda atau berita bahwasanya kiamat sudah dekat. Perzinahan sudah di mana-mana. Makanya salah satu benteng, salah satu penyelamat generasi-generasi muda sekarang, kalau seandainya tidak didekatkan masjid, tidak diajarkan ilmu-ilmu agama, maka kalau anak-anak ini akan menjadi tombak bagi kita. Anak-anak akan menjadi malapetaka bagi kita ketika kita di akhirat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Bahwasanya setiap kita, setiap diri kita, kula panjenengan sedaya ini adalah seorang pemimpin. Lan mungkin kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Monggo kita dengar. Sing sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya. Kinten-kinten sinten sing lampahi sholat berjamaah. Mungkin tiang-tiang sing sampun sepuh. Lalu di generasi-generasi muda saat ini, lalu anak-anak zaman sekarang. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab kita selaku orang tua, selaku pendidik bagi anak-anak. Ingat, mungkin kelak di akhirat nopo mawon sing kita lampahi bakal dimintai pertanggungjawaban. Jangan membasakan HP anak-anaknya, mungkin dimintai pertanggungjawaban. Jangan membasakan sepeda motor anak-anaknya, Allah mungkin nyuwun pertanggungjawaban dumateng kita sedaya. Anakmu kok tukokno sepeda motor iki gawe apa? Anakmu kok tukokno HP iki gawe apa? Gawe silaturahim marang keluarga-keluarga nopo damel maksiat. Niki nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita belajar konsep dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholati, hai para pemimpin keluarga, pokokkan anak-anakmu melampaui sholat berjamaah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruh perintah tersebut. Karena apa? Seseorang bisa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di sholat ini butuh asmine perjuangan, butuh asmine kesabaran. Kadang bapaknya kurang melampaui sholat berjamaah, tapi anaknya dilalah betul kurang. Kadang itu wali anaknya sekep melampaui sholat berjamaah, tapi orang tuanya betul kurang sholat berjamaah. Butuh kesabaran dalam mendidik anak untuk menjalankan sholat. Karena kenapa di Al-Quran disebutkan banyak memerintahkan kita untuk menjalankan sholat? Karena seseorang itu dinilai baik buruknya suatu pekerjaan, baik buruknya suatu tingkah laku itu tolak ukurnya adalah bagaimana dia sregep, bagaimana dia melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid. Nah, kita mengenali daerah kita terparkiran khususnya masjid api-api, masjid diwagen-wagen, dihiasi berbagai macam hiasan. Tapi mirisnya apa? Berapa seorang yang melakukan jamaah? Lama. Makanya ada suatu ungkapan seorang ulama yang menyebutkan ini sindiran bagi kita semuanya. Ra'aitu musliman fi biladin ghairu muslim wala ra'aitu musliman fi biladin muslim. Nek kita ningali saat ini fakta atau yang realitas saat ini, zaman saat ini negara-negara barat yang mayoritasnya orang kafir,
umat Islam sekarang lagi naik daun, atau lagi kelihatan banyak perkembangan, banyak mayoritas orang Islam yang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya gak usah kaget kalau seandainya di negara barat itu kata gereja niku boten didamel. Soalnya wong zaman saiki wong kafir niki sudah mulai paham, sudah mulai mengerti bahwasanya agama Islam ini agama yang benar. Makanya sekarang di daerah-daerah barat gereja dialihfungsikan untuk menjadi masjid. Ra'aitu musliman fi biladin ghairu muslim. Saya melihat seorang atau komunitas orang Islam, orang Muslim di negara yang mayoritasnya bukan orang Muslim. Wala ra'aitu musliman fi biladin muslim. Tetapi saya tidak melihat orang Islam di negara yang mayoritasnya Islam. Kados ten Indonesia saat ini. Nggih, Indonesia ini masjidnya Masya Allah, tapi jamaahnya Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Yamin ini senantiasa beristiqomah, senantiasa ramai, senantiasa bertambah jamaahnya dan bisa menghidupi masjid ini musola. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang paling kita utamakan dalam mendidik anak adalah perkara sholat. Kalau seandainya kita belajar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wong tua ngajari anak karena sholat niki keras. Muru abnaakum bis-sholati li sab'i sinin. Hei para wong tua, pokon anak-anak nglampahi sholat nalikane umur 7 tahun. Niki konsep dalam Islam. Bocah umur 7 tahun sudah diperkenalkan untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Wadribuhum li asri sinin. Nek anak ini wis umur 10 tahun pok hukum. Kalau bahasa Arabnya fadribuhum, pok gepuk, pok pukuli. Anak ini gak dalam sholat nek wis umur 10 tahun. Ini adalah konsep Islam untuk mendidik anak menjalankan sholat. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semua nanti akan dimintai pertanggung jawab. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi sholatihi. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane awak dhewe berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala yaitu amal salat. Makanya jangan bosan-bosan, jangan merasa bosan, jangan merasa puas kalau seandainya ada imam khotib mari ceramah untuk menekankan masalah sholat. Karena amalan sholat ini sangat krusial untuk kehidupan kita. Perlu kesabaran. Ya, kalau seandainya kita mengenali kehidupan anak-anak zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara sholat. Anak sekarang banyak pembunuhan di mana-mana. Anak banyak menganiaya orang tuanya. Jangan semena-mena semuanya disalahkan kepada gurunya. Anak ustaz sekolahan tapi gak tepat-tepat. Ingat, berapa persen anak itu teng sekolah, berapa persen anak itu teng griya. Ini perlu digarisbawahi. Seorang guru itu namun bertanggung jawab ket jam itu sampai duhur malam. Itu walau sama 10, 11, namun 6 jam. Sisanya anak ini kumpul sama keluarga. Makanya kalau seandainya kita belajar konsep pendidikan, salah satu yang mempunyai peran penting dalam pendidikan anak adalah lingkungan keluarga. Apik gawe anak niki apa jare bapak ibu? Apik gawe anak iki tergantung di lingkungan keluarganya. Awak dhewe niki ojo akeh menuntut kepada anak kalau seandainya muamalah kita, cara mendidik kita kurang baik kepada anak-anaknya ketika di rumah. Ini harus disadari. Pertama sholat, yang kedua adab. Akhlak sekarang dan anak-anak zaman sekarang, ya bapak-bapak ibu sakit nilainya mbak. Terus pundi akhlaknya bocah-bocah saiki.
Terus pundi budi pekertine toto kromone anak-anak zaman saat ini sangat jauh dari kata normal. Nek awak dhewe iki teng daerah pesisir, teng Nanjang, teng Tunggul, teng tempat wisata-wisata sing jenenge bocah lanang wedok sik umur durung ngerti apa-apa sampun pacaran di mana-mana. Pacaran sudah merajalela. Seakan-akan hal yang haram ini dihalalkan oleh mereka. Karena apa? Salah didikannya. Naudzubillah kalau seandainya terjadi di komunitas kita. Kadang ada orang tua itu seakan-akan mendukung anaknya. Coba awakmu sebagai pacar atau durung, ini kan salah kaprah. Ada hal yang demikian. Seakan-akan urusan pacaran ini sudah menjadi hal yang lumrah. Seakan-akan anak ini tidak punya pacar, seakan-akan menjadi aib keluarga. Ini konsep yang salah. Makanya perlu diperhatikan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhibban. Ini adalah balasan atau pahala bagi orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Ana za'im, saya sebagai kafil atau saya sebagai penjamin umat-umat, disebutkan dalam hadis demikian. Zaimun diartikan adalah kafil. Makanya kalau seandainya bapak-bapak ibu yang nate teng Saudi, teng KTP niku, KTP awak dhewe iki enter kafil. Kafil itu semacam siapa yang bertanggung jawab kita di Saudi. Itu. Kalau ini langsung ketika di akhirat, Nabi menjadi penanggung jawab kita, Nabi sebagai penolong kita, sebagai penjamin kita. Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhibban. Hei umatku, aku bakal jadi penjamin awakmu kabeh nalikane awakmu kabeh iki meninggalkan mira. Mira itu artinya ngalah. Ya, tidak menyukai pertikaian, gak seneng padu. Wa in kana muhibban, meskipun awakmu dhewe iki bener. Nah, saat ini kita mengenali zaman saat ini awak dhewe gak gelem ngalah. Nah, bahasanya saat ini wonten iku. Nek awak dhewe iki gelem ngalah, nalikane awak dhewe iki bener, nanti Nabi Muhammad SAW akan menjadi penjamin kita mendapatkan tempat fi rabadil jannati, surga yang paling pinggir atau surga yang paling bawah. Jadi surga itu ada tingkat-tingkatannya. Nek wong sing gelem ngalah meskipun dhewe iku bener, Nabi maringi surga yang paling pinggir atau surga yang paling tengah. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Lan Nabi niki bakal dadi penjamin dumateng kita sedaya nalikane awak dhewe niki ninggalo hal-hal sing sifate kadhib utawi mbujuki. Wa in kana mazihan, meskipun bujuki tersebut sifatnya guyonan. Nek bocah masa iki bahasane prank, yaitu jaili wong meskipun dia sifatnya bujuki. Nek awak dhewe gelem ninggalkan hal-hal yang sifatnya kebohongan, meskipun sifatnya ini adalah guyonan, maka Nabi SAW maringi kita surga fi wasatil jannati, surga yang tengah, pertengahan. Kan enak. Awak dhewe gak bujui, gak seneng guyonan, dan sifatnya ya guyonane iku bujui. Iki Nabi SAW menghendaki umat-umatnya ben boten melampaui hal demikian. Dan surga yang paling atas, surga yang paling tinggi, wa fi a'la jannati liman hassana khuluquhu. Dan Nabi SAW menjadi penjamin umatnya dan ditempatkan surga yang paling tinggi, a'la jannati liman hassana khuluquhu, bagi kaum Nabi Muhammad sing apik budi pekertine, sing apik tata kramane. Nah, niki makanya kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu nanti umroh atau haji,
Indonesia iki wong sing paling disenengi kalian negara-negara liya. Wong Saudi, wong Afrika, wong Mesir niku seneng kalian Indonesia. Salah satunya apa? Karena orang Indonesia ini wongnya ramah-ramah, kalem, buatan gampang negasan di bosone saiki. Nah, hal-hal demikian ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Ingat, ada hadis yang menyebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Nalikane Bani Adam, nalikane wong iki dilahirkan ke dunia iki, illa yuladu 'alal fitrah, kecuali wong iki dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, boten enten dari napa-napa, boten enten napa-napa. Nyawa dhewe kertas putih HVS bersih putih, boten enten coretane, yo kados ngoten niku. Awak dhewe diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Fa abawahu yuhawidani. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi orang Yahudi. Aw yunassiranihi, atau menjadikan anak ini menjadi orang Nasrani. Aw yumajjisanihi, atau menjadikan anak ini seorang Majusi. Berarti sak piye-piyene anak, sak dadine anak niku tergantung piye wong tuane didik seorang anak tersebut. Nek anake pengen dadi ilmuwan, ahli agama, yo parto wong sing sering ngaos agama. Nek anake pengen dadi tentara, parto karo akademi tentara. Pengen dadi anake sing gak mempunyai adab, ya diajari sih buatan nggak ada adab. Nah, niki semua tergantung kepada orang tuanya. Ingat, saat niki wong tua niku nggak ada tanggung jawab sing kathah, nggak ada tanggung jawab sing berat tinimbang wong tua zaman biyen. Hasil didikannya wong tua zaman biyen niki kados bapak-bapak, ibu-ibu sedaya sing ngajarkan niki. Niki kita adalah hasil didikan orang tua kita zaman dahulu atau dahulu. Dan anak zaman sekarang itu tergantung dos pundi bapak ibu didik. Banyak kalau seandainya kita belajar mendalami hadis, banyak keutamaan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya hadis yang Allah sampaikan, kita dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surga yang paling tinggi daripada orang-orang yang lain apabila mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithtu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Nabi pertama kali saja ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kaum jahiliyah, kaum Quraisy pada saat itu. Maka dari itu monggo bapak-bapak, ibu-ibu zaman saat ini, monggo kita didik anak-anak kita. Kita dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita didik anak-anak kita agar senantiasa dekat sama masjid. Salah satu benteng terakhir di zaman sekarang yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Teng pondok pundi mawon sing sifatnya pondok-pondok lembaga Islam niki sangat membantu kenyamanan kita, sangat membantu damel bekal kita di akhirat. Kalau seandainya kita tidak menyiapkan boten membekali awak kita niki dengan amalan-amalan demikian, ingat ada hadis yang menyebutkan idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Salah satu adalah al-waladin shalihin yad'u lahu. Nalikane awak dhewe niki sampun sedo,
dipundhut oleh Allah nyawa kita. Napa sing kita gadahi iki bakal nggalaken kita sedaya. Boten enten napa-napa sing bakal awak dhewe beto teng kuburan. Buka kuburan karena 3 perkara. Salah setunggalipun apa? Awwalatin sholihin yad'ulahu. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang-orang tuanya. Ini salah satu bekal kita. Anak kita bisa menjadi investasi kita kelak di akhirat. Kita didik anak-anak kita dari usia dini, dari kecil. Tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada kata-kata wis kaseta wis umur sakmene mboten enten. Selagi Allah tasih maringi kita nyawa, selagi Allah tasih maringi kita mulut dan menuturi anak-anak kita, monggo kita tuturi, kita ajari anak-anak kita kepada hal yang baik. Ya, miris sangat mengkhawatirkan pemuda-pemuda anak zaman sekarang. Sing bocah-bocah saat kita sealit Pak, tas alit umrah SD MI. Ya Allah set, ya tas alit boten semerap napa-napa, kan pundi-pundi sampun pacaran. Kula nate melampah saking griya kula ajeng teng sekolahan. Melewati jembatan yo sifatnya tasih sepi penduduk, sepi wong-wong. Kula nemu bocah cilik karo wedok. Padahal iki tasih alit, tasih bocah SD, tasih bocah MI sing mboten semerap napa-napa. Tapi zaman sekarang sudah seakan-akan hal yang lumrah. Makanya adanya jenengan maringi fasilitas HP, numbasaken HP teng anak-anak jenengan checking. Jenengan preksa ojo sampai kecolongan. Mungkin teng akhirat niki napa mawon sing awak dhewe paringi tentang anak putu kita, cucu kita niki bakal dimintai pertanggungjawaban. Ya salah satunya mendekatkan anak-anak kepada Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang setunggal hadis, kelak teng akhirat wong tuwa sing nyekolahno anake, wong tuwa sing ngarahno anake ben iso hafal Al-Qur'an, Allah maringi penghargaan khusus kepada orang tuanya. Ya kenapa? Allah memberikan sebuah mahkota. Mahkota ini semacam penghargaan kados teng dunia niki iku bagi raja-raja. Dalam mahkota. Nggih, Allah maringi tenan iki mahkota kok nek no wong tuamu polahe wis didik awakmu iso sampai hafal Al-Qur'an dan memasukkan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tuanya perhatian, orang tuanya mendidik anak-anaknya untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, kan banyak. Kalau kita bandingkan antara amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang buruk, sebenarnya kalau seandainya kita memahami makna Al-Qur'an, kalau seandainya kita mengetahui maksud dari hadis, banyak sekali amalan-amalan yang baik. Tetapi karena kurangnya ilmu kita, kurangnya kesadaran kita akan hal-hal yang demikian, kita masih miskin atau kita masih bodoh dengan ilmu-ilmu demikian. Makanya adanya taklim setiap Jumat ini adalah salah satu upaya taklim masjid yang sangat baik. Ya, bapak-bapak lenggah memiliki, niki malaikat nyuwunaken sepuro. Malaikat mendoakan kita semuanya. Fa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi. Kita niki dalam keadaan menuntut ilmu, mengkaji ilmu Allah, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis. Jenengan belum mau bisa menasal bahaya. Malaikat mendoakan kita. Bahkan makna ridho yang diterangkan dalam hadis itu apa? Pertama, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho bi talibil ilmi. Jenengan sambil nunggu, sambil zikir, sambil doa, Allah mengijabahi doa kita. Dan yang kedua, malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita semuanya yang hadir di majelis ini atau di tempat yang mulia ini. Makanya adanya momen yang baik ini
manfaatkan sebaik mungkin. Kita ajak keluarga kita. Ojo tek pedhit-pedhit pahala tidak dhewe. Karena ngoten bahasa kita. Anak-anak kita bangunkan. Ayo coba mulai sholat jamaah bareng Bapak Ibu. Ini kita tinggal ya sing sampun sepuh-sepuh. Sing sudah sadar akan kematian, awak dhewe iki dilukas apa yang mati. Ayo dibekali diri kita. Jangan cuma kayak gitu. Tapi mari kita ajak keluarga-keluarga kita. Anak-anak kita dekatkan dengan masjid, kita dekatkan dengan musola. Kalau perlu kita ajari anak-anak kita untuk mengaji. Karena ini akan menjadi jariah kita, menjadi bekal kita, menjadi penolong kita kelak di akhirat. Mungkin apa yang kalau sampaikan, kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha